Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua. Oke, udah lama kita nggak jumpa, udah hampir 1 bulan atau hampir 1 bulan lebih. Saya nggak kirim video pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran hari ini, saya boleh menyalami dulu para instruktur, para anak-anak saya dari SMK pelayaran maupun perikanan, dari taruna-taruni diklat perguruan tinggi pelayaran maupun perikanan. Semoga Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semangat tinggi. Oke. Saya mencoba untuk mengulang tentang kontrol sistem yang sudah lama tidak kita singgung, dan secara kebetulan kami pancing kemarin dengan beberapa pertanyaan di Facebook saya. Banyak yang lupa atau bahkan barangkali banyak yang belum mendapatkan pengetahuan tentang ini. Kontrol sistem yang akan saya sampaikan atau saya bawakan hari ini adalah bagian dari komponen utama pakemnya kontrol sistem, ya, yaitu pneumatik transmitter. Sebagaimana Anda ketahui bahwa kontrol sistem ditinjau dari tenaganya, ada yang pakai tenaga angin yang disebut pneumatik, ada yang pakai tenaga elektrik, ada yang pakai tenaga hidrolik, ya, dan ada lagi yang lain. Kali ini saya mau mengajak atau mengulangi atau barangkali yang baru adalah pneumatik transmitter. Ya, transmitter. Apa itu transmitter? Yang sudah pernah diulangin lagi, lihat YouTube saya tentang kontrol sistem. Buat yang belum, bukalah YouTube saya sebagai perpustakaan video pembelajaran gratis yang sewaktu-waktu Anda bisa buka dan pelajari. Kalau nggak tahu, nanya. Ya, oke. Karena ada yang belum pernah, maka saya ngajak situ untuk mencoba mengulang kembali tentang kontrol sistem. Saya selalu mengingatkan atau mengulang tentang istilah pakem. Ya, dengan Anda memahami pakem, maka di lapangan atau di dalam pengembangannya Anda boleh melihat tambahan-tambahan. Tapi apapun tambahannya tidak akan lepas dari pakemnya. Bahwa kontrol sistem dimulai dari kemampuan controller. Controller ini bisa manual, bisa otomat. Kalau manual, controllernya bersifat multi control. Bisa ngontrol temperatur, bisa ngontrol tekanan, bisa ngontrol level, bisa ngontrol aliran dan sebagainya. Sementara kalau kontrol otomat, dia cuma mono controller. Nah, jadi kalau dia sudah sebagai temperature controller, berarti dia tidak bisa diutik-utik seluruh kontrol pressure. Ya, demikian juga selanjutnya. Selalu dimulai dari controller yang harus mempunyai referensi. Kalau dia manual, dia harus punya modal yang dimasukkan ke dalam otaknya, yaitu merupakan modal tentang harga yang dikendaki dari yang mau dikontrol. Oke, kemudian hasil dari yang dikendaki, yaitu output dari suatu proses melalui suatu mekanisme feedback, yaitu telemetering. Dalam hal ini salah satu telemetering device adalah transmitter. Ya, kemudian hasil itu dilaporkan di controller. Controller membandingkan
antara keadaan yang sesungguhnya, yaitu output, dengan keadaan yang diinginkan. Yang kalau nanti di otomat, kita tentukan menggunakan set point. Set point-nya berapa, kenyataannya berapa, maka terjadi deviasi. Deviasi itulah yang harus disikapi dengan melakukan koreksi di regulator. Ya, baru kemudian setelah adanya perbaikan di regulator akan memperbaiki proses sehingga diharapkan output yang sekarang sesuai dengan yang diharapkan oleh controller. Sebagaimana tadi, hari ini kita akan berbincang ke transmitter. Sehingga saya juga mengingatkan transmitter ditinjau dari tenaganya, bisa transmitter hidrolik, bisa transmitter mekanik, bisa transmitter pneumatik, ya. Transmitter sering juga disebut transducer atau transmitter straight transducer. Apa sebabnya begitu? Karena di transmitter itu sendiri banyak atau terdapat atau sering terjadi sesuatu fisik yang masuk yang lain menjadi berubah keluarannya fisik yang lain. Umpamanya dari tekanan keluarnya pneumatik. Oke, dari tekanan keluarnya listrik dan sebagainya. Sudah ingat kembali? Bangun tidur, controller, regulator, proses output. Output disebut juga keadaan yang dikendalikan. Controlled condition, controlled value, controlled situation. Nah, sementara value yang dimasukkan ke sini adalah yang diinginkan, desired value. Yang di sana karena sana diukur, kita melihat manometer, melihat termometer, melihat volumeter, disebut measured value. Oke? Ya. Sebagaimana kita ketahui dulu, waktu di YouTube saya yang tentang kontrol sistem, dasarnya kontrol sistem tentang pneumatik, itu ada salah satu jenisnya adalah flapper and nozzle. Ya, flapper and nozzle. Kenapa kita pilih pneumatik? Karena tekanannya rendah, murah, tidak berbahaya. Hanya saja karena dia melalui pipa-pipa kapiler yang diameternya sangat kecil, maka diharapkan kualitas udaranya yang masuk, yang mengoperasikan harus benar-benar bersih. Bersih dari kandungan kotoran, bersih dari kandungan uap air dengan menggunakan filter dryer. Jadi udara supply yang mau masuk ke sistem nozzle and flapper atau flapper and nozzle harus sudah tersaring baik kotorannya maupun airnya. Nah, filter dryer. Tekanan sudah direduce dari tekanan botol angin masuk kira-kira 6 bar. Kemudian masuk, dia melewati suatu orifice, melalui suatu throttling, dicekik, mengalami pencekian, maka tekanan tadi sesaat ini tekanannya kira-kira 1,4 tanpa dihalangi oleh flapper. Jadi bebas dari 6 sampai 1,4 paling tinggi 2 kira-kira gitu. Ya. Kemudian flapper ini yang berdiameter dalam hanya 0, sekian milimeter, dia dihadapkan pada sebuah flapper, permukaan flapper. Jarak antara nozzle dan flapper ini juga sedemikian kecil. Di YouTube saya yang lama, yang sudah, Anda boleh lihat berapa milimeter jaraknya, dan jarak yang terbaik
berapa. Itu adalah ada di sana semuanya, saya tidak perlu mengulangin lagi, tapi ini ada jarak tertentu. Tekanan yang dihasilkan yang nantinya merupakan tekanan nozzle, disebut tekanan nozzle, yang nantinya dipakai sebagai output untuk menghasilkan sesuatu, dilaporkan atau dilanjutkan ke komponen lain sesuai dengan pakemnya. Maka besarannya ini tergantung dari jarak antara flapper dan nozzle. Ya, di YouTube saya sudah diterangkan, sudah saya jelaskan tentang hubungan antara jarak dan tekanan, yaitu hubungan antara supply pressure dengan signal pressure, ya, dengan gap distance. Jadi gap distance yang paling kecil yaitu pada saat dia mati, dempet, maka tekanan yang ada di P nozzle itu sama dengan kurang lebih 1,4 bar. Sementara nanti pada saatnya dia bergerak menjauhi nozzle, flappernya, dia akan turun. Suatu ketika dia mengalami suatu besaran tekanan yang sama. Berapapun, sejauh apapun tekanannya tetap sama, yaitu kira-kira 0,4 bar, atau bisa Anda lihat lagi di YouTube saya yang awal. Oke, jangan lupa lihat, belajarlah dari perpustakaan yang ada. Dari gambar yang saya tampilkan, yang merupakan karakteristik daripada tekanan udara sesuai dengan jaraknya, tidak merupakan garis linier, tapi merupakan garis lengkung. Garis lengkung ini akan susah dipergunakan untuk suatu kepentingan komponen berikutnya. Oleh karena itu, dari garis lengkung ini akan diambil sebagian kecil saja yang bisa linier. Seperti kita kalau di bumi itu bulat, tapi tempat saya duduk, tempat Anda duduk merupakan tempat datar. Ini juga demikian, dari lengkung yang tidak linier ini kita cari yang linier. Ternyata yang linier itu sangat kecil sekali. Serba salah kalau nggak dilinearkan, nggak bisa dipakai, yaitu membingungkan yang mau pakai nanti. Sementara kalau dipakai yang linier sangat kecil. Oleh karena itu, harga yang sangat kecil itu perlu diperbesar menggunakan amplifier atau disebutkan juga sebagai relay. Sehingga nanti di dalam susunan flapper and nozzle, P nozzle-nya yang harganya tergantung dari jarak flapper and nozzle itu diperbesar dengan menggunakan relay atau amplifier. Bisa ya, coba ulang kembali, buka kembali, baca kembali. Nggak tahu, nanya. Saya tidak kepingin mengulang seluruhnya, tapi saya hanya mengingatkan kembali. Iya, kalau Anda nanti di lapangan ketemu barang yang kayak gini ini, inilah wujudnya. Yang sebelah kiri wujudnya suatu transmitter. Ada transmitter untuk suhu, ada transmitter untuk tekanan, ada transmitter untuk level, ada transmitter untuk transmitter. Karena waktu dan juga prinsipnya nihilism, so that saya mau nerangkan hanya beberapa, yaitu tentang temperature transmitter, pneumatic transmitter, and then pressure transmitter, and the last is the level transmitter.
Ya, ini adalah wujudnya temperature transmitter jenis pneumatik. Anda lihat di sini ada susunan flapper and nozzle. Ada tulisan flapper, ada tulisan nozzle. Maka di sini nanti akan terjadi perubahan tekanan. Ya. Tekanan yang disebut tekanan nozzle. Tekanan nozzle ini besarnya tergantung dari jarak antara nozzle dan flappernya ini tadi. Siapa yang ngatur flapper dan jarak nozzle ini? Adalah bulb, adalah sensor. Ini adalah sensornya kalau kenyataannya. Sementara sensor ini kalau di sini dinyatakan dengan bulbnya. Bulb ini tergantung dari suhunya, maka akan mengaktifkan belo dari bulb yang dikontrol. Makin tinggi suhunya, makin panjang dia, memanjang dia sehingga mendorong. Mendorong apa? Mendorong flapper. Karena flappernya ini ada sumbu yang disebut fulcrum, maka kalau terdorong ke arah sana, maka ujung flapper yang atas akan narik ke sini. Berarti kalau ini kedorong, jarak antara flapper dan nozzle mengecil. Sebaliknya kalau dia menarik, maka jarak antara flapper dan nozzle membesar. Ya, oke. Sebagaimana tadi kita terangkan, karena yang kita ambil atau yang bisa dipakai adalah yang sistem linear, maka sementara sistem linear itu cuma kecil, maka harga yang kecil itu perlu diperbesar menggunakan pneumatic relay atau amplifier tadi. Sehingga amplified pressure itulah yang nanti dipergunakan untuk komponen selanjutnya. Kalau itu yang terjadi langsung dipakai, maka seperti waktu saya nerangkan daun kemudi, hubungan mesin kemudi, pompa hidrolik dengan daun, atau reostat, beda reostat di anjungan dan reostat di mesin kemudi, kalau itu dibiarkan, nggak dinetralkan, maka dia akan nekan terus, jebol. Nah, ini juga demikian. Kalau ini tidak dinetralkan, jarak antara flapper dan nozzle itu kecil, dia neken terus, maka sesuatu yang di sana akan nggak benar, mentok. Nah, supaya dia balik ke arah posisi yang netral, maka dipasanglah yang namanya feedback bellow. Jadi mula-mula gede, tapi karena dialirkan ke feedback bellow yang posisinya menekan, maka dia akan mengembalikan arah ini ke posisi netral. Sehingga yang ke sana aman sesuai dengan permintaan. Inilah cara kerja temperature transmitter, ya. Jadi tetap ada flapper and nozzle. Kemudian hasil flapper and nozzle ini harus dicari liniernya. Karena liniernya sangat kecil, maka perlu diperbesar dengan komponen yang disebut pneumatic relay atau amplifier. Sementara untuk supaya dia netral, supaya dia pas, tidak berlebihan, maka dipasanglah bellow. Bellow berfungsi sebagai feedback. Kalau di mesin kemudi ada tuas melayang. Walaupun motornya muter, ya, pompanya muter, tapi karena posisinya netral, dinetralkan oleh tuas melayang, flying rod, maka dia tidak menghasilkan sesuatu. Sehingga tepat disitulah sudut daun kemudinya sesuai dengan permintaan anjungan. Oke, yang nggak ngerti nanti boleh nanya, ya. Oke, sementara ini adalah pressure transmitter, ya, pengirim hasil
pengendalian dari output. Jadi ada di output lewat sensor masuk ke sini, hasilnya dilaporkan ke controller. Ini inputnya yang mana? Karena ini pressure, maka inputnya adalah tekanan yang masuk ke pressure connection. Yang ada lubangnya ini ada pressure connection. Ini adalah pressure connectionnya. Pressure connection ini akan mendorong below atau membran, yang selanjutnya dia akan mendorong susunan flapper. Ya, susunan flapper dalam hal ini sebelum masuk ke flappernya sendiri, dia masuk ke force bar. Force bar ini yang bagian bawah kedorong oleh tekanan yang kita ukur, apakah tekanan oli, apakah tekanan apapun. Karena susunan force bar ini juga dilengkapi dengan engsel yang berupa membran seal, ya, maka pada saat yang ujung bawah didorong, maka yang ujung atas force barnya akan menarik. Mendesak dan menariknya ujung atas itu dihubungkan dengan flapper. Flappernya ke sono kemari menghasilkan apa? Menghasilkan jarak. Besar kecilnya jarak antara flapper dan nozzle. Jarak dan nozzle ini akan menentukan apa? Menentukan besar kecilnya tekanan nozzle yang diambil dari air supply. Air supply masuk ke sistem nozzle setelah dicekik di nozzle atau orifice, ya, sehingga tekanan yang 6 berubah turun menjadi antara 0,4 sampai 1,4 bar yang nantinya dipakai sebagai output untuk menjalankan atau untuk dilaporkan ke controller. Karena ini transmitter, sesuai dengan pakemnya dia akan melaporkan sesuatu ke controller, ya. Di controller nanti dibandingkan, ya, karena sebagaimana tadi temperatur yang dipakai adalah kurva yang linier. Karena liniernya kecil, maka diperbesar memakai relay ini. Relay ini sendiri ada cerita banyak. Yang di buku di YouTube saya pertama sudah ada, tapi kemungkinan nanti kita akan cerita tentang relay ini, berapa macam relay, ya, bagaimana cara kerja relaynya. Sebagaimana tadi, sesudah dipakai ke outputnya bereaksi, supaya reaksinya itu pas, tidak berlebih terus menerus, maka harga yang ke output ini juga disalurkan ke feedback below, sebagaimana ceritanya di temperatur pneumatik dan temperatur transmitter tadi. Dia mendorong flapper ke arah posisi netralnya lagi. Maka pada saat dia diposisikan netral oleh feedback below, tekanan inilah yang dipakai, tekanan output dari sistem flapper and nozzle inilah yang dipakai untuk pertimbangan controller dalam memutuskan ada atau tidaknya deviasi antara input referensi dan input feedback, yaitu input dari keadaan yang dikendalikan. Ya, oke. Nah, di sini ada yang namanya zero adjustment screw. Untuk apa itu? Itu adalah untuk kalibrasi. Sementara belum dipakai, dia harus dikalibrasi dulu. Nah, posisinya harus rata, zero. Nah, oke. Selanjutnya kita mencoba masih pressure transmitter. Tapi pressure transmitter di sini menggunakan DP atau differential pressure transmitter, yaitu selisih dua tekanan, umpamanya saringan. Saringan itu dipakai untuk nyaring
sehingga sebelum masuk saringan dan sesudah saringan itu ada apa yang namanya selisih tekanan. Selisih tekanan ini bisa dilihat pada manometer dB. Manometer bisa dikontrol, pengontrolannya bisa dipakai sebagai menggunakan dB transmitter ini, sehingga selisih inilah nanti yang dilaporkan ke controller. Controller akan menentukan saringan kotor atau tidak. Kalau saringan itu kotor sesuai dengan set point-nya, maka dia akan dilarikan ke regulator. Dalam hal ini regulatornya mungkin memerintahkan ke back flushing dan sebagainya. Ya, nah, pekerjaannya sama. Tekanan tinggi sebelum saringan dan tekanan rendah sesudah saringan beradu. Yang tekanan tinggi seberapa selisihnya, ini akan menentukan gerakan fosbar sebagaimana temperatur yang tadi. Fosbar bagian bawah akan kedorong, akan ketarik oleh membran, sementara yang ujung akan keluar. Keluarnya ujung fosbar yang bagian atas itu akan menarik flapper. Di sini ditulis bevel. Bevel, flapper sama. Sehingga akan menentukan jarak antara bevel atau flapper dengan nozzle-nya. Jarak ini yang menentukan besarnya tekanan nozzle yang akan dipakai ke dialirkan ke controller. Ceritanya sama. Ada feedback below, ada relay, ceritanya sama, ada zero screw untuk kalibrasinya, ya. Dan yang terakhir ini adalah saya coba menjelaskan tentang level transmitter. Tapi di sini terlihat level transmitternya sendiri dia menggunakan mekanik. Sementara yang Anda lihat agak serem itu controller level, sementara untuk transmitternya sendiri itu berupa jenis mekanik, ya, yaitu pelampung naik turunnya pelampung ini dihubungkan dengan sirkulasi, ya, sehingga pada saat dia naik ada roller yang berputar. Putarnya roller ini menunjukkan ukuran ketinggian ketel air yang diukur. Nah, kemudian hasil ini dilaporkan ke controller lewat flapper and nozzle. Jadi flapper and nozzle yang ada di sini ini merupakan flapper and nozzle dari suatu level controller. Ya, di level controller. Di sini Anda akan jumpai juga controller yang dari botol angin masuk tekanannya tinggi, diturunkan di reducer valve di sini, kemudian dari reducer valve dia dipakai untuk udara supply-nya yang ke flapper and nozzle. Hasilnya flapper and nozzle sebagaimana cerita yang tadi sama akan menghasilkan output yang belum linear, kemudian dilinearkan melalui relay atau amplifying ini sehingga hasilnya keluar di sini. Ini bisa dilihat di tekanannya ini. Nah, tekanan ini awalnya akan tinggi, ya. Sesudah itu karena dia di feedbackkan kembali baik yang untuk level tinggi dan level rendah, maka akan terjadi suatu posisi yang dikendai sehingga tekanan yang terjadi itu karena ini controller, maka controller akan sesuai pakemnya dia lari ke regulator. Regulatornya berupa kontrol valve jenis pneumatik. Apakah itu nanti atau ATC? Apa itu atau ATC? Air to close or air to open. Tergantung dari jenis ininya. Cara kerjanya nanti tersendiri. Bagaimana supaya
bekerjanya kontrol valve ini tidak on off atau tidak kasar, tidak kaku, tapi sesuai. Jadi nanti dipasang yang namanya sebagaimana flapper and nozzle, tapi difungsikan sebagai valve positioner. Tidak kelebihan, tidak kekurangan, dan kerjanya halus. Oke? Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang transmitter. Sebetulnya masih banyak. Ada transmitter untuk aliran, ada transmitter untuk ini, yang intinya dari transmitter larinya atau pakemnya ke controller. Ya, sekali lagi yang tidak tahu nanya. Oke, kita ketemu pada pertemuan berikutnya dengan session juga yang sudah saya lempar ke Facebook. Barangkali akan saya tentukan nanti adalah mesin pendingin. Ya, terima kasih terhadap para anak-anak saya, terutama juga kepada para instruktur. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pelaut mesin Indonesia. Selamat, salam sehat.